Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di acara ngopi bareng pasar modal syariah. Apa itu ngopi? Ngopi itu adalah ngobrol investasi bareng pasar modal syariah, teman-teman. Ya, pada kesempatan hari ini nanti kita akan gabung dengan tamu yang sangat spesial buat teman-teman yang membutuhkan karir di pasar modal. Nah, silakan nanti join dalam kegiatan pada hari ini. Ya, sebelum itu teman-teman, ya sambil menunggu teman-teman yang lain juga hadir, boleh nggak di komen teman-teman dari mana saja berasal teman-teman. Saya pengen tahu ada nggak yang dari di luar Jawa ya? Ada nggak ya? Atau monggo komen di sini ya teman-teman ya, silakan. Dari mana saja dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ya, nih saya masih belum lihat teman-teman nih. Dari mana saja nih yang berasalnya? Oh, Tangerang. Saya lihat Tangerang di sini sudah ada hadir. Ternyata tetangga-tetangga saja. Dari Jakarta Tangerang kan deket ya. Pak Imam Abdullah, ada Karawang, Jawa Barat, Bekasi. Nah, tetangga saya ini Bekasi. Iya. Ada Pekanbaru luar biasa dari Riau. Gimana kabarnya Mbak Zaida Boghori? Pamulang. Wah, ada dari Pamulang ini. Ya, ada lagi Pekalongan. Nah, saya tadi belum lihat nih daerah Kalimantan ada nggak ya? Kalimantan, Aceh udah luar biasa. Berarti ujung kiri, ujung barat sudah ada perwakilannya. Nah, saya mau tahu nih, ujung timur nih ada nggak ya ujung timur? Saya pengen tahu ujung timur. Belum ada? Belum ada satupun yang dari ujung timur, teman-teman? Ya, tema pada hari ini seperti teman-teman lihat di komentar, di komen yang saya pin itu adalah peluang karir di pasar modal syariah. Nah, teman-teman yang milenial, yang habis kuliah, yang sudah jadi investor tapi kira-kira kayak jangan-jangan saya ini suka sama pasar modal syariah, boleh juga loh teman-teman untuk pelajari kegiatan hari ini dan juga jangan-jangan bisa berkarir di pasar modal Indonesia karena peluangnya masih sangat luar biasa banyak. Ya, dari Pekanbaru sudah 2 orang dari Pekanbaru saya lihat nih, Putri. Tapi belum ada dari Pulau Sulawesi, belum ada, dari Kalimantan belum ada, dari Irian juga belum ada. Bahkan Jawa Timur juga saya belum lihat ini. Ya, baru sekitar-sekitar sini yang saya lihat nih. Ada lagi nggak teman-teman? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Arwani Prawira Jaya. Silakan teman-teman. Ya, Bangka Belitung hadir. Wah, luar biasa Bangka Belitung. Ini ngomong-ngomong kalau ke Bangka Belitung enaknya hari bulan apa ya? Pak AB Project. Nah, ada Balikpapan. Nah, ini dia. Jadi perwakilan dari Kalimantan sudah hadir ternyata. Balikpapan, Banten. Nah, Banten Pak Kimawan Marwan. Nah, kira-kira Balikpapan sudah 2 orang Balikpapan yang belum malah Sulawesi nih kalau saya lihat nih. Di manakah Sulawesi? Tidak ada. Oh, ada Palu ternyata. Dia Tar VR ya. Iya, dari Sulawesi. Nah, ternyata kalau saya lihat teman-teman berarti sudah ada perwakilan dari pulau-pulau di Indonesia yang besar-besar. Jawa sudah ada, Kalimantan sudah ada. Hari ini segar hijau, Pak. Betul, luar biasa. Kalau segar ya seneng ya, Pak Ahmad ya. Ya, mungkin saya nanti undang ke teman-teman dulu. Nonton nonton tolong nanti di save ya, boleh. Nanti saya coba save. Saya coba undang dengan Propami ya. Dengan Propami saya coba undang. Ayo Pak ke Bangka Belitung, karena Bangka dan Belitung berbeda, tapi satu provinsi. Ya, betul. Kalau yang di Laskar Pelangi itu apa namanya? Lupa. Saya ke situ pernah tuh. Tapi yang satunya lagi belum, yang katanya pusat kerupuk belum ya. Ini teman-teman dari Propami kayaknya belum hadir. Ya, sambil menunggu teman-teman dari Propami, teman-teman, ya, teman-teman yang punya apa ya, punya pertanyaan tentang investasi syariah, yang mungkin juga kemarin sempat drop, sekarang mungkin eh,
lagi senyum-senyum hijau boleh juga tuh di-sharing di sini teman-teman. Jadi jangan cuma pas lagi pusing aja tuh di-sharing. Yang hijau-hijau juga boleh di-sharing ya. Hari ini kayaknya hijau kayaknya. Monggo, saya tungguin teman-teman dari Propami ya. Propami. Kalau hijau-hijau gini ikutan sesi live jadi enteng, Mas Teguh. Ya teman-teman ada nggak yang mau sambil nungguin teman-teman dari Propami ada nggak yang mau ikut live saya hari ini sebentar untuk sharing hijau-hijaunya boleh. Materi equity crowdfunding bisa di email nggak? Nanti boleh nanti kita kasih linknya saja ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman ambil saja. Jurusan non ekonomi bisa nggak berkarir di pasar modal? Nah, jawabannya bisa atau tidak hari ini ya teman-teman ya. Tenang saja, karena teman saya aja ada yang jurusannya bahasa Arab. Nah, saya nggak tahu tuh nyambung apa nggak, tapi yang jelas dia sudah berkarir berapa puluh tahun di pasar modal. Nah, gitu. Ada loker nggak Pak? Oh, ada loker nggak Pak? Tenang aja, nanti di sini banyak teman-teman. Coba saya invite lagi ya, teman-teman dari Propami. Ya, sudah ada nih kayaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama kita teman. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi gimana kabarnya wabarakatuh. Pak? Baik, Sehat Pak. Pak? Baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, mungkin saya mau perkenalan dulu teman-teman. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa ini dari teman-teman Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia. Nah, judulnya sudah Perkumpulan Profesi Pasar Modal hari ini, Pasar Modal Indonesia. Nah, hari ini sudah ada Pak Haryajid Ramelan, beliau merupakan sekjen dari Propami. Jaringan aman Pak Haryajid? Sejauh ini aman, Pak. Ini saya Alhamdulillah. lagi mengupayakan tim ini. Semoga bisa Sebentar, lancar Pak. terus ya Pak. Kita mungkin mulai ya Pak karena Amin, amin. banyak tadi nih Pak yang udah bertanya apa namanya kalau non ekonomi bisa berkarir di pasar modal apa tidak. Nah kayak gitu-gitu nih Pak. Tapi sebelum itu Pak Haryajid boleh nggak di-sharing dulu ke teman-teman apa sih Propami itu Pak? Oh, baik, baik. Terima kasih, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh luar biasa diberikan kesempatan kali ini oleh Pasar Modal Syariah untuk silaturahmi, dan ini kali pertama ya kalau bisa dikatakan Propami Betul. berbicara dengan Pasar Modal Syariah. Nah, kalau Ini bicara kali pertama Propami tapi itu bukan yang terakhir Pak Insya Allah. benar-benar Pak. Sebentar Pak, saya lagi ngelihat untuk jaringan dulu nih Pak. Ini kok agak Emang rada ini Pak kalau saya lihat dari tadi ada rada-rada nyambung on off memang Pak. bulan profesi Pasar Modal Syariah ya Pak ya. Nah, sorry, Perkumpulan Profesi Pasar Modal, nggak ada syariahnya ya. Perkumpulan Belum Pak, nanti Profesi Pasar Propami Syariah Modal Pak. Indonesia. Nanti kita bangun lagi tuh Pak. Nah, teman-teman yang berkumpul di sini ini hampir kebanyakan merupakan pemegang izin dari WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan juga Wakil Penjamin Emisi Efek. Nah, Wakil Perantara Pedagang Efek pun itu tidak sedikit dari WPPE pemasaran ya. Jadi ada WPPE pool, ada WPPE pemasaran, dan silakan untuk yang WPPE pemasaran terbatas itu juga bisa bergabung ya. Dan ada juga wakil penjamin emisi efek. Nah, dua hal ini yang banyak anggotanya tapi tidak tertutup kemungkinan juga para profesional yang juga memiliki sertifikasi profesi yang tentu sudah terstandar di mana dia merupakan spesialis tertentu. Kenapa demikian? Karena kelahiran dari Propami itu dari berbagai profesi Pak awalnya Pak.
dari beberapa Hmm. asosiasi berkumpul dan akhirnya membentuk Propami. Dan ini juga atas salah satunya dukungan dari zaman dulu Bapak Pam ya, sebelum ada OJK. Nah, saat ini member dari Propami sudah di atas 5.000, ini semakin besar, dan kita juga memiliki beberapa kantor perwakilan. Kalau bisa dikatakan bukan hanya Bursa Efek loh yang punya atau OJK, ternyata Propami juga punya Oh, Propam juga perwakilan. ada. Ada tapi Kalau belum boleh tahu banyak, di belum mana aja, banyak. Pak? Ya, Hmm. ada di Padang ya, di Padang itu ketuanya Pak Anda ya, nama lengkapnya saya lupa. Kemudian ada juga di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat itu salah satunya itu Pak Yoyo ya, itu sebagai sekretaris. Kemudian ada juga di Malang, Ini kemudian sudah ada banyak ya juga berarti ya, Pak ya. udah ada di Pontianak juga ada, di Banjarmasin kalau Jadi nanti tidak salah kalau juga ada. jadi kalau ada Hmm. teman-teman yang mau bertanya-tanya Propami, sebenarnya bisa juga lari Wah, ke daerah-daerah begitu ya, Pak Aryajit ya. bisa di berbagai daerah kita terus bergerak Pak dalam waktu dekat, mudah-mudahan ada di Medan ya, dan kita juga ada rencana ke Balikpapan juga. Ini ada beberapa yang kami siap, termasuk Surabaya yang udah kita mau siapkan sampai sekarang belum ada Pak. Nah ini mudah-mudahan juga dalam waktu Baik, dekat karena baik. kami sudah berbicara dengan teman-teman. Demikian Pak. Baik Pak Haryadi, mungkin Ya, kita coba basic dulu ya Pak, karena tadi Bapak sudah menyebutkan ya, WPPE, WPP pemasaran. Wah, iya, 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 iya. teman-teman nih kalau follower pasar modal syariah ini rata-rata masih beginner Pak, jadi Campuran masih ya. pemula Oh, sehingga ya, ya, mau ya, sih ya. belajar dari basic Pak. Nah, cuma mungkin pertanyaan Mm-mm. pertama mungkin Pak, sebenarnya kalau Baik, baik. kita mau berkarir di pasar modal, itu apa aja sih Pak Mm-mm. sebenarnya yang bisa berkarir di pasar modal Pak? Ya, Yang sederhana. untuk berkarir di pasar modal, saya pikir siapapun tidak harus S1. Apakah saya harus finance? Apakah saya harus accounting? Karena kan kesannya kalau orang bekerja di pasar modal kan harus menguasai keuangan ya. Sebenarnya nggak juga ya, karena sama dengan perusahaan-perusahaan atau industri lain, di pasar modal itu ada orang IT juga, ada orang pajak juga, ada orang apalagi ya, misalnya HR juga bagian bisa dong Pak ya? pembukuan, ya termasuk bagian HRD, HR gitu ya tadi Pak ya, itu bisa. Jadi semuanya bisa. Nah, namun kebanyakan memang kalau di industri pasar modal, siapapun yang masuk itu harus mengikuti atau mengambil license ya, yang dikenal dengan WPPE dengan WPE. Apa sih itu? Ya tadi yang saya sempat sebutkan. Karena mereka paling tidak menguasai dari peraturan-peraturan yang ada, sehingga apapun yang bekerja atau teman-teman bekerja di berbagai bidang itu tahu apa yang boleh dan tidak boleh, karena kan pasar modal syarat nih Pak ya, dekat dengan investor, dekat dengan potensi kalau zaman dulu tuh salah trading, dekat juga dengan potensi penyimpangan yang bisa terjadi kalau misalnya kita bertemu dengan nasabah. Jadi kalau bisa dikatakan sama dengan banking, kalau bisa teman-teman tuh tahulah risiko yang bekerja di pasar modal, karena di POJK sini ada perilaku yang boleh atau ya, yang dilarang dan boleh dilakukan tuh ada perilakunya. Jadi kalau saya bisa katakan siapapun boleh bekerja di pasar modal dan siapapun bisa, tapi memang karena ujungnya adalah ini jasa keuangan, alangkah baiknya para teman-teman ya atau adik-adik ini bisa juga memiliki kemampuan keuangan, karena kalau kita punya mindset atau dream untuk menjadi pengusaha kan salah satunya harus menguasai ilmu keuangan. Kalau mau jadi bos begitu ada laporan keuangan nggak nguasain bingung nantinya. Jadi paling nggak harus tahu dasar-dasar akuntansi, apa, belajar aja lah. Nggak harus, oh Jadi saya harus S1 eh, kan, enggak. Jadi teman-teman yang non Hmm. ekonomi asal punya niat ya Hmm. teman-teman bisa berkarir Ya, di pasar modal. Bahkan oh sebenarnya kalau sangat ngomongin mungkin. keuangan itu keuangan kan Hmm. sebenarnya teman-teman jadi investor juga harus belajar keuangan ya teman-teman ya, laporan keuangan harus belajar Betul, sehingga sama itu basicnya. Ya, cuma sebelum ke betul. sana Pak, tadi Bapak sudah menyebut Ya, WPPE itu Bapak. Coba saya mau mendikte dikit-dikit ya Pak ya. Kayak WPPE itu sebenarnya apa sih Pak? Nah itu Pak.
Jadi gini, WP itu wakil perusahaan. Jadi wakil perusahaan. Nah, PE-nya perantara pedagang efek, wakil perusahaan perantara pedagang efek. Jadi kalau kita wakil perusahaan, jadi sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kita adalah perusahaan. Jadi kalau pegang izin, ini benar-benar pemilik perusahaan tuh hati-hati banget sama orangnya. Karena kami ingat zaman dulu itu ada satu orang teman kami ya, mungkin saya karena sudah mengalami bekerja di 7 sekuritas, jadi apal banget saat dari tulis sampai enter untuk transaksi saham sampai sekarang dari handphone. Kalau salah transaksi saja, misalnya ke enter harusnya beli jadi jual, jual jadi beli dengan volume yang berbeda. Ini saya bicara yang masa lalu ya Pak ya. Itu kerugiannya pernah sampai 10 miliar, sampai sempat 50 miliar. Ini pernah kejadian. Nah, tapi dengan ini orang harus berhati-hati, apalagi sekarang sistem udah enak lagi ya, udah enak lagi dan siapapun nasabah bisa bertransaksi. Nah, Jadi balik sebenarnya lagi Pak, ke kalau saya hmm, sederhanakan Pak, wakil perantara pedagang hmm, efek itu orang profesi yang bisa hmm, membantu hmm. investor dalam melakukan proses jual dan beli saham gitu ya Pak ya. Wah, betul Pak. Jadi jual beli saham yang dilakukan oleh investor bisa dibantu. Tapi sekarang gini Pak, investor sekarang sudah bisa Bisa langsung langsung. transaksi karena sudah online. Zaman dulu Betul. peruntukannya seperti itu peruntukannya. Nah, sekarang anak-anak muda ngambil mau bekerja apapun di industri pasar modal khususnya di perusahaan sekuritas disarankan punya itu karena saya lihat ya beberapa sekuritas mensyaratkan walaupun dia untuk bagian IT, bagian accounting, bagian finance, tolong you harus WPP. Nah, ini persyaratan mutlak yang saya lihat, saya dengar, saya tahu adalah dipersyaratkan oleh pemilik dari perusahaan sekuritas dan memang sebaiknya punya karena pada saat nanti kita pindah divisi segala macam itu perusahaan udah nggak pusing lagi. Ntar udah kerja 5 tahun belum punya, udah kamu ambil ujian, ambil pelatihan kan kasihan. Makanya dari Jadi awal biasanya sudah punya itu. memang teman-teman yang mau berkarir sebaiknya punya Mm-mm. WPPI gitu ya Pak. Kenapa? Karena tujuannya Iya. sebenarnya walaupun tujuan awalnya sebenarnya untuk membantu investor dalam melakukan transaksi jual dan beli biar nggak salah tadi Pak, Mm. tapi sebenarnya selain itu juga punya basic-basic knowledge yang akan sebenarnya membantu kita dalam berkarir di pasar modal. Nah, sekarang Pak tadi Betul. WPPE Pak. Nah, sekarang ada lagi namanya WPEE. Nah, itu apa Pak? Wakil Baik, Pak. perantara Wakil penjamin emisi efek. penyamin emisi Jadi kan efek ya. kalau kalau teman-teman sering lihat ada perusahaan go public, listing. Nah, tenaga-tenaga yang memiliki izin inilah yang nanti melakukan pekerjaan itu. Jadi setiap ada penjaminan atau ada perusahaan yang mau IPO atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di corporate finance, nah dia bisa membantu. Jadi memang ada spesifik beda, penekanannya ke sini lebih menguasai peraturan, biasanya kuat banget, juga menguasai terkait dengan misalnya merger akuisisi atau take over atau bahkan IPO itu harus tahu juga karena nanti divisinya masuknya namanya investment banking. Divisinya itu adalah perusahaan-perusahaan yang akan melakukan corporate action seperti IPO. Jadi ini pekerjaan yang menantang juga sih Pak, sangat menantang karena ujungnya kalau dia masuk divisi ini yang saya tahu ya peluang karir dia akan lebih cepat dibandingkan yang lain ya. Ya termasuk analis ya, ada analis itu juga peluangnya cepat. Kemudian investment banking atau corporate finance itu juga cepat. Jadi YPEE adalah penjamin emisi efek. Bukan dia yang menjamin, profesinya sebagai wakil penjamin. Jadi ada perusahaan sebagai brokerage, ada perusahaan penjamin. Nah, karena dia adalah wakil, maka orang yang menjadi wakil dari perusahaan efek untuk penjaminan pada saat ada IPO. Demikian, Jadi Pak. tadi kalau saya coba sederhanakan ya Pak, kalau WPPE Hmm, perantara pedagang hmm, efek itu profesinya membantu dalam proses transaksi jual beli. Nah, kalau ya, WPEE penjamin emisi efek, teman-teman, berarti ya, dia ya, berprofesi dan dia bekerja pada suatu perusahaan efek yang bersifat sebagai penjamin emisi efek, membantu ya, perusahaan yang mau IPO ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada suatu perusahaan mau ya, IPO, mau go public, baik itu saham ataupun sukuk, nah itu biasa dibantu dari yang punya izin WPEE. Nah, kalau yang punya izin WPPE nggak betul, boleh itu betul. ya Pak ya.
Jadi lari ke sana teman-teman. Jadi Eh, ini beda barang, tambah lagi tapi sama-sama izinnya. di perusahaan efek. Nah, tambah lagi Pak, dia ikut Monggo lagi Pak. satu lesson lagi, dia ambil satu lesson lagi sehingga dia bisa punya dua. Nah dengan dia dua, dia memiliki semua. Tapi sebenarnya kalau dia sudah punya penjamin emisi efek, broker dealernya itu nggak usah, nggak apa-apa karena satu itu sudah Otomatis ya Pak ya. input otomatis. Iya, iya, iya. Nah, berarti tadi Pak, yang Hmm. pertama WPPE, yang kedua WPEE. Nah, sekarang ada lagi Pak, namanya WMI. Nah, itu kira-kira apa Ya, Pak? WMI ini Pak. ya, WMI wakil manajer investasi untuk sebagai perusahaan yang memiliki license dari OJK namanya manajer investasi atau aset manajemen atau fund management itu kan nama perusahaannya. Siapa yang bekerja di sana? Direkturnya, ada manajernya. Nah, dua orang ini harus punya sertifikat atau license WMI, wakil manajer investasi. Nah, kerjaannya apa? Kerjaannya dia pertama kalau perusahaan baru berdiri ya harus menerbitkan reksadana. Terus kalau sudah menerbitkan reksadana apa pekerjaannya ya? Dia harus mengelola dana orang. Ketika dananya masih kecil kan dia harus jualan, muter ke berbagai investor, mengenalkan perusahaannya, mengenalkan reksadananya bahwa ini menarik untuk diinvestasikan. Sehingga orang lihat nih manajernya piawai nggak nih, beli asetnya pinter nggak, transaksinya jago nggak, bisa memberikan cuan nggak. Nah semakin orang ini dianggap kredibel, dianggap sakti atau bagus, akhirnya orang mau, oh ya nih dia tahun ini ngasih return 11%, padahal indeks saham cuma 5% turunnya misalnya kayak gitu. Nah akhirnya pelan-pelan orang mulai tertarik untuk menempatkan saham. Kenapa tertarik? Karena kalau beli saham langsung mahal, udah gitu susah lagi, saya harus tahu ekonomi makro, harus tahu fundamental, harus tahu technical analysis. Enggak deh, lebih baik saya kasih orang ahlinya fund manager atau wakil manajer investasi, kurang lebih Ya, gitu Pak. betul-betul. Jadi sudah tiga nih teman-teman. Nah, teman-teman yang mau hmm, bertanya boleh langsung di komen ya teman-teman. Nanti kita jawab satu-satu insya Allah. hmm, Nah, ini sudah tiga ya, Pak. Satu WMI, yang terakhir WMI ya Pak. Ada lagi nih Pak. ya. WPPE Pak. Wapert, sorry Pak. Wapert Pak. Wapert. Wapert. Apa Wap, itu Pak? wap, Wapert Pak. Wapet wakil agen penjual reksadana. Jadi ini juga profesi yang paling banyak nih Pak, ya, kalau saat ini paling banyaknya ada di perbankan ya. Wakil agen penjual reksadana. Jadi ketika reksadana booming, ternyata teman-teman dari aset manajemen nggak punya sales yang bagus. Ternyata sales yang bagus ada di perbankan. Satu memang salesnya bagus, kedua memang jaringan bagus, dan dia punya ATM dan punya fasilitas. Akhirnya orang-orang perbankan mengambil posisi sebagai wapet. Kok bisa ya? Iya, dia Hmm. sebagai sales bank sekalian menjual produk itu. Jadi akhirnya wapet itu juga dimiliki oleh orang-orang perbankan, walaupun ada di orang-orang pasar modal. Ternyata asuransi juga jualan reksadana juga ya. Kemasannya biasa dikenal dengan unit link. Nah, kalau ini bisa jadi dia juga orangnya harus memiliki wapet. Jadi kalau dia mau ahli menjual reksadana, selain punya kemampuan sales, dia juga harus tahu seluk-beluk tentang reksadana. Apa sih reksadana yang harus diketahui? Yang pertama bahwa dikelola oleh fund manager. Yang kedua asetnya orang ditaruh di sana dikelola oleh fund manager yang bagus, dan tentu dia dapat apa? Dia dapat selembar surat yang namanya misalnya nilai aktiva bersih pribadi dari nasabah itu ada berapa ya. NAV biasanya, NAV saham saya apa, reksadana saya sekian loh. Nah itu tinggal dikali dia punya berapa unit, nah itu hasilnya kelihatan. Intinya kalau nggak mau capek, ya kita bisa investasi uang kita di reksadana, tapi tetap harus lihat reksadana yang dikelola ini pengelolanya bagus nggak, perusahaan kredibel nggak, karena kan belum lama ada beberapa ya kita lihat, kita nonton di TV, ada media, ada juga yang nggak bagus. Jadi tetap ketika kita menempatkan sesuatu investasi yang ada efek namanya entah reksadana entah saham obligasi, tetap harus lihat potensi resiko itu pasti ada. Walaupun returnnya juga tentu besar juga ada ya, kurang lebih begitu Pak. Iya, ya. Berarti tadi kalau saya lihat berarti Pak, untuk Hmm. efek yang terkait dengan saham, obligasi, sukuk itu berarti
profesinya tadi ada WAPER, ada WPPE sama WPEE ya Pak ya. Nah untuk Ya, ya. profesi yang terkait dengan reksadana ada WMI sama WAPER teman-teman. Nah ada satu lagi sebenarnya Pak Ya, saya mau betul. tambahin kali Pak terkait yang syariah Ya. nih Pak. Sudah ada yang namanya Mhm. ahli syariah pasar modal ya Pak ya. ASPM. Betul, betul. Jadi Ya, teman-teman yang mau ASPM. berkecimpung di pasar modal syariah itu juga bisa punya sertifikasinya namanya ahli syariah pasar modal. Itu nanti bisa jadi dewan pengawas syariah, kemudian atau Iya, tim iya. ahli syariah. Pak, hari aja nih saya mau Ya. nanya nih, Bapak kan senior banget nih. Bapak pada waktu dulu punya izin itu Pak, atau sampai sekarang juga masih punya izin Mhm. kan Pak, itu susah nggak ya Iya. Pak untuk mendapatkan sertifikasi itu Pak ya? Ya, ya, lumayan. Pada saat saya ambil, pada saat dulu waktu saya masih muda gitu ya, saya ngambil sertifikasi atau license pertama WPPE saya ambil. Itu ternyata juga nggak mudah, Pak. Ternyata saya harus 3 kali ya. Tiga Oh kali saya gitu. ngambil tuh. Kemudian ya ketiganya baru lolos. Kemudian untuk wakil penjamin emisi efek saya 2 kali baru lolos. Kemudian ngambil lagi WMI itu lolosnya juga kedua. Jadi rata-rata nggak bisa langsung ya. Tapi nggak apa-apa sih emang karena saya kan pengen tahu model soalnya kayak apa. Habis itu saya mapping dan saya bisa tahu potensi soal yang akan keluar seperti ini. Jadi saya biasa emang nggak bisa langsung Pak, maklum Pak, bolot Pak. Pak, kalau boleh tahu dulu pas proses pelatihannya berapa lama ya Pak? Nah, zaman saya dulu saya nggak ikut pelatihan Pak, jadi saya belajar sendiri. Oh gitu. Jadi, iya, jadi saya, Langsung ujian gitu uh, ya. ya, jadi pada saat itu memang susah ya. Lembaga pelatihan itu cuma satu atau dua pada saat itu, hanya LMKA dengan satu lagi apa gitu, hanya dua. Jadi belum ada TIPSMI, belum ada apa-apa dan ketika itu duit saya belum cukup ya. Tapi siapapun boleh langsung ujian tanpa harus belajar. Nah, yang saya lakukan itu, jadi otodidak, beli buku, baca, kemudian ya ujian. Gagal, coba lagi, coba dan yang ketiga, alhamdulillah baru lolos untuk WPP. Kalau yang berikutnya sudah lumayan sih, udah tahu lah ya dan ya kurang lebih begitu. Cuma ASPM saya nggak ambil tuh Pak ya. Pada saat itu saya sibuk banget pada banyak pekerjaan tidak ambil dan selanjutnya nggak jalan-jalan lagi mau ikut lagi udah nggak bisa tuh. Iya jadi Jadi memang agak kalau ketunda ya kalau saya lihat kemarin-kemarin. berarti Pak, satu orang berarti tidak dibatasin ya Pak punya sertifikasi apa. Jadi bisa empat-empatnya itu juga boleh, boleh ya Pak ya? Bisa Pak, bisa. Bahkan kalau saat ini siapa yang bisa membatasi orang untuk maju ya? Saya rasa nggak ada. Saya sendiri malah memiliki banyak sertifikat ya, sertifikasi sengaja saya miliki karena ini ternyata malah mendukung karir saya. Jadi saya ambil sendiri manajemen risiko, saya ambil lagi perencana keuangan, saya ambil lagi yang digital marketing profesional, saya ambil juga dan ambil lagi technical analysis, ambil lagi analis efek gitu ya, dan tambah lagi compliant. Nah, alhamdulillah ya, dari beberapa sertifikasi yang saya miliki, malah ini menjadi sumber tambahan income bagi saya. Misalnya, saya sebagai analis, saya sebagai pengajar, kemudian perencana keuangan juga sama, saya awalnya bantu-bantu untuk ini, sekarang lebih ke trainernya juga, kemudian untuk manajemen risiko, saya ada sebagai komite risiko di perusahaan TBK, kemudian untuk investment banking dan manajer investasi, saya akhirnya juga menjadi komite investasi di dana pensiun BUMN. Jadi itu nolong Pak jadinya. Jadi kalau semakin banyak kita punya tambahan sertifikasi, ternyata juga akan memberikan income tambahan bagi kita. Demikian Nah Pak. ini dia nih. Ini ada yang perlu digarisbawahi teman-teman. Ternyata kalau pertama tadi jurusan tidak terlalu berpengaruh ke ini pada karir di pasar modal teman-teman. Dan yang paling utama lagi Mm-mm. sebenarnya ternyata semua sertifikasi ini bisa teman-teman ambil semuanya selama teman-teman siap dan niat. Yang gitu ya Pak ya. Jadi Ya benar-benar. asal teman-teman pengen belajar luar biasa sambil teman-teman jadi investor,
Nah, teman-teman juga bisa Mhm. sebenarnya mempunyai peluang untuk berkarir di dunia pasar modal Indonesia. Nah, teman-teman Betul, yang bertanya betul. boleh langsung di komen ya teman-teman ya, komen di komen ya. Nanti kalau ada langsung saya tanyakan. Ya, Ini ada yang bertanya Pak, ya, apa harus memiliki sertifikat untuk mengajarkan pasar modal kepada masyarakat umum Pak? Ada dari ya, Mas Nasuha nih. ya. Saya pikir iya, karena orang tidak tahu siapa kita, dan biasanya lembaga-lembaga pelatihan akan menanyakan kepada kita, kita punya kompetensi apa. Oh, kita punya, saya mampu loh ngajar ini, dibuktikannya dari apa? Dari saya pernah ngajar. Nah, dari ngajar itu akan tanya lagi, kompetensi itu ada nggak sertifikasinya? Nah, akhirnya kalau kita nggak punya, kita akan gagal. Jadi yang bagus adalah kita punya sertifikasinya, dan ketika ada pertanyaan dari lembaga-lembaga pelatihan, itu kita sudah prepare, ini loh buktinya kalau saya juga adalah kompeten di bidang ini. Dan sekarang bukan lagi kita harus memiliki sertifikasi kompetensi teknis itu, udah nggak lagi. Bahkan sekarang sebagai trainer, itu sudah diminta lagi sama lembaga-lembaga pelatihan, mana sertifikasi trainer Anda. Nah, kalau saya kebetulan Hmm. juga sebagai trainer yang bersertifikasi BNSP untuk level 3 dan level 4, KKNI, Kualifikasi Nasional Indonesia, sehingga itu sangat dibutuhkan untuk menjadi trainer. Kalau kita tidak punya itu, maka biasanya di BUMN segala macam pada saat tender akan ditanya trainernya, apakah Anda memiliki sertifikasi trainer? Nah, sertifikasi trainer yang apa? Oke, sudah punya. Nah, kompetensinya disamakan lagi. Oh iya, kompetensinya masuk. Jadi sekarang kita satu harus menguasai kompetensi kita sendiri. Yang kedua juga kita harus punya sertifikasi training for trainer ya, yang menyelenggarakan biasanya LSP ya, trainer yang terdaftar di BNSP. Yaitu ada Hmm. 3 sampai 4 penyelenggaraan, dan ini juga dengan seperti ini teman-teman tambah lagi income ya. Menjadi trainer itu bukan hanya untuk kita melihat income, tapi sebenarnya ada hal-hal lain, kita malah bisa belajar lagi dari mereka. Kadang-kadang ada knowledge yang kita nggak tahu, kurang kurang tahu, akhirnya kita bisa belajar dari mereka. Dan yang lebih penting bagi saya adalah network ya. Saya punya network, bukan hanya di pasar modal, orang taunya saya di pasar modal, tapi orang juga tahu saya punya network yang luas. Karena saya juga pengajar di perbankan, saya pengajar di asuransi, ngajar juga di asosiasi dana pensiun, ngajar juga di hampir di semua kampus di seluruh Indonesia. Jadi ini menjadi peluang yang luar biasa juga ya, kalau kita sudah punya kemampuan seperti itu. Demikian, Mbak. Ya betul. Berarti teman-teman tadi kalau asal teman-teman niat, background sebenarnya tidak Mm-mm. terlalu berpengaruh selama berkarir asal niat Mm-mm. dan siap berjuang bisa. Pak, ada yang bertanya Pak, sebenarnya kalau belajar Ya. tentang pasar modal itu memang bisa Pak Mm-mm. otodidak. Hmm. Ya, ini saya buktikan ya. Jadi saya boleh bercerita nggak apa-apa Pak ya, cerita masa Boleh lalu boleh nih. silakan Pak. Jadi, kebetulan nih, kebetulan pada saat saya mengambil semua sertifikasi atau lesson dari pasar modal, WPPE, WPEE, WAPET, pada saat itu saya belum selesai S1 ya. Hmm. Selesai S1 saya cukup panjang ya, nggak selesai-selesai. Tapi pada saat saya melamar di berbagai perusahaan, itu bukan S1 saya yang saya tampilkan, tapi adalah license pasar modal yang saya miliki. Karena kalau S1 kan itu saya belum lulus, berarti ada kelemahan. Yang saya tonjolkan adalah license tadi, ditambah dengan karya saya, karena saya adalah riset, maka riset-riset saya munculkan, kemudian saya munculkan pekerjaan saya, penulisan artikel di berbagai media massa, akhirnya yang ada saya selalu jumping untuk gaji pada saat kebetulan nggak ngelamar ya, kebetulan biasa di hunting, diambil, dan biasa di hire untuk kenaikan 2 kali gaji. Jadi itu saya lakukan tanpa saya harus lulus S1. Bisa nggak? Bisa. Tapi memang Mohon maaf kayaknya Pak Haryajid lagi ada kendala jaringan nih teman-teman. Eh, Mungkin saya sampaikan. Halo Pak. alhamdulillah yang membawa saya ya izin Tuhan ya, izin Allah, dan
karena juga saya doyan baca buku, dan buku itu sampai lecek ya, kalau kan saya bisa kebaca, kurang lebih gitu Pak. Pak, ini ada yang bertanya lagi dari Pak Moas Muhammad Chandra Negara. Maaf, Ya, apakah Pialang itu bekerja di perusahaan efek, Pak? Pialang, kenapa? Pak, broker. Apakah Pialang Pialang itu bekerja di perusahaan sekuritas? ya, ya. Betul ya, Pialang itu bekerja di perusahaan sekuritas, benar ya. Hampir kebanyakan Pialang itu bekerjanya di sana karena perizinan WPP itu memang diperuntukkan, salah satu yang paling wajib adalah Pialang itu sendiri, atau sales atau broker atau dealer. Nah itu memang, tapi kenyataannya ke sini tidak hanya dibutuhkan oleh Pialang aja, tapi untuk insan pasar modal sebaiknya punya. Jadi yang dikatakan benar bahwa Pialang itu dibutuhkan di brokerage atau di perusahaan sekuritas. Bagaimana kalau hijrah ke aset manajemen? Aset manajemen sudah ada Wapet dan WMI. Bagaimana kalau ke asuransi? Asuransi sudah ada dengan AAJ-nya, dengan sertifikasi asuransi. Nah, yang membedakan adalah di perbankan. Perbankan membutuhkan WPP ya, WPP pemasaran, karena rekrutmen dari customer service, dari salesnya itu juga diminta untuk menjual produk-produk pasar modal yang namanya EBUS ya, eh, utang ya, utang sukuk ya. Nah, jadi dengan itu akhirnya dia bisa jualan. Nah, jadi kalau teman-teman punya WPPE itu bisa berpotensi tidak hanya di sekuritas, tapi berpulang juga di bank. Kalau misalnya ini coba ngamar doang, diterima nggak ya? Kalau nggak diterima ya udah balik pasar modal lagi. Karena udah pasti di pasar modal diterima. Ya, jadi teman-teman kalau punya sertifikasi pasar modal, ternyata tidak hanya pertama tadi kalau Bapak Arya bilang mendabelkan salary-nya dibanding yang lain Hmm, yang nggak punya sertifikasi, hmm, ternyata selain itu juga peluang karirnya tidak hanya di pasar modal ternyata. Kalau teman-teman punya wapet, kemudian kejar di bank, malah teman-teman bisa memasarkan produk pasar modal. Karena kalau kita datang ke bank nih teman-teman, ke bank sebagai agen penjual reksadana nih, teman-teman nggak boleh tuh dilayanin oleh karyawan yang tidak punya izin wapet. Jadi semua karyawan yang menawarkan produk investasi atau reksadana syariah di bank itu harus punya izin waper, teman-teman. Nah, itulah fleksibilitas dari kalau kita punya kemampuan sertifikasi atau keahlian di bidang pasar modal. Seperti tadi yang disampaikan Pak Riajit, tidak ada halangan kalau teman-teman jurusannya beda. Apapun jurusannya bisa selama niat dan siap ya. berbuat, siap bekerja keras ya Pak, karena ternyata Pak Harjo tidak sekali bisa lulus teman-teman, bisa 3 kali bahkan 2 kali yang gitu ya Pak ya. Nah, dan Benar-benar Pak. ternyata bisa loh Bahkan diajarin ka- dengan secara otodidak. ka- karena saya juga pendidikannya dahulu komputer. Jadi pernah Hmm. kuliah satu di komputer, kedua di salah satu kampus, tapi administrasi, jadi nggak menarik ya. Tapi begitu kerja di sini ada tantangan, dan akhirnya saya coba seriuskan ya. Dahulu nggak seriusnya di bidang komputer, tapi lama-lama menikmati. Ya nih buat teman-teman yang mau langsung bertanya secara live langsung dengan Pak Haryajid, boleh komen, saya minta misalnya Silakan, bilang saya mau tanya langsung, nanti saya admit, saya undang untuk bisa bertanya langsung ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu, silakan, silakan. ya, ini ada Pak Hafiz Nofregi. Apakah menjamin Pak peluang karir kita akan bagus bila memiliki sertifikasi WPPE? Ya, ini terus terang, kalau bisa dikatakan sebaiknya ambil boleh ya, tapi memang kalau dikatakan cemerlang, ini yang agak agak apa ya, sedikit dengan hati saya, karena WPP memang bagus dan peluangnya ada banyak karena perusahaan sekuritas ada 100. Namun demikian, industri apapun saat ini lagi terkena yang namanya disruption dengan adanya kemajuan teknologi digital, dan ini teman-teman kita sudah terserang dengan yang namanya online ya. Jadi perusahaan-perusahaan sekuritas besar
mengurangi cost SDM-nya dengan menciptakan online trading ya. Dengan mengurangi online trading otomatis pekerjaan sales berkurang ya, berkurang karena pendapatan mereka yang tadinya 100% begitu dipersiapkan online tinggal 10%, sekarang dibalik, penjualan perusahaan-perusahaan sekuritas terbanyak ada di online. Artinya kekuatan SDM manusia yang memiliki kemampuan sales itu sudah kalah jauh dengan yang namanya kemampuan mesin. Nah, untuk itu harus ada yang membedakan kemampuan kita. Kita bisa sekualitas mesin nggak? Kalau kita tidak hanya cuma WPPE, saya bilang kurang. Teman-teman harus mampu punya keahlian lain yang bisa dijadikan melengkapi senjata teman-teman kalau mau jadi marketing, sehingga teman-teman bisa unggul dibandingkan profesi teman-teman yang sama dengan teman-teman yang lain dan mendekati smart ya, smart trader atau apa. Karena misalnya teman-teman saya punya WBPE tapi kemampuan analisnya nggak bisa, kemampuan risk manajemennya nggak bisa, kemampuan mengontrol emosi nggak bisa. Nah ini yang saya pikir apalagi kalau misalnya kemampuan sosmed atau digital marketingnya kita juga nggak bisa. Ini udah pasti kalah. Sales yang hebat, trader yang hebat, marketing yang hebat saat ini bukan hanya kita punya sertifikasi kompeten dari WPP tadi, tapi kita juga punya skill lain. Jadi kalau kita sudah merasa punya satu senjata, ketika kita harus bertempur, ternyata kita harus punya senjata lain. Karena pertempuran ini lawan kita banyak, lawan kita robot, lawan kita mesin. Jadi teman-teman harus memprepare. Oh, kalau saya sales kan saya cuma jualan saham doang. Berarti saya harus tambah ilmu di analis karena fundamental penting. Ambil deh tuh pengetahuan analis efek. Oh, ternyata nasabah saya nih greedy banget nih. Kalau diatur nggak ngerti, tapi saya nggak ngerti resiko. Saya harus ambil manajemen resiko supaya bisa membantu kita juga membantu menjaga risiko nasabah-nasabah kita. Dan saya pikir terus kita harus belajar, apalagi yang tadinya cukup puas dengan 2, 3, 4, 5 nasabah karena tinggal telepon, sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang satu sales harus menghandle paling tidak 200, 300, 1000, 5000. Ada nggak satu sales yang menghandle sampai 3000 orang? Banyak ya. Karena apa? Sekarang sudah eranya digital. Jadi kalau kita mau seperti mesin ya kita harus membuka cakrawala kita bahwa Indonesia itu luas, pasar kita tidak ada di sekeliling kita tapi ada di seluruh Indonesia bahkan sampai luar. Jadi cakupannya kita besarin lagi, spektrumnya kita naikin lagi sehingga kita bisa menjadi lebih. Tapi kalau cuma WPP yang kita ambil, ya saya bilang tadi, saya terus terang agak miris ya, kita harus punya senjata pelengkap yang Jadi lain. kalau saya lihat malah WPPE itu sebenarnya malah jadi ilmu basic ya Pak ya. Ilmu basic di pasar Iya, modal dan teman-teman selain punya WPPE harus punya sertifikasi yang lain. Seperti itu betul. tadi. Tadi kalau misalnya itu juga teman-teman belajar nih jadi analis sehingga teman-teman bisa menganalisa Mm-mm, pasar nih. Sekarang nih kondisi pasar lagi betul. apa? Kemarin kan 4 hari kan pada merah-merah nih Pak. Hari ini tuh hijau Iya. katanya teman-teman nih Pak. Nah itu teman-teman bisa menganalisa. Itu perlu ada ilmunya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menganalisa apa yang menyebabkan hari ini hijau dan kemarin merah. Bukan hanya sekedar Iya, masalah oh banyak yang jual, banyak yang beli gitu doang. Bukan begitu aja teman-teman. Itu ada iya, ilmunya. iya. Dan itu ada ilmunya Betul, namanya analisis betul. efek teman-teman. Nah, jadi memang kita harus Ya. kalau mau berkarir di dunia apapun lah termasuk di dunia pasar modal, itu teman-teman juga harus kreatif. Tidak hanya mengandalkan masalah sertifikasi-sertifikasi, tapi juga harus M- kreatif. Kenapa? Karena Mungkin dunia juga selalu juga ini bergerak nih pada Pak. manusia. Monggo Pak. Mungkin contohnya gini juga ya, kalau kita berobat ya. Pada saat pertemuan berobat pertama kita ke UGD, kita ketemu siapa? Pasti dokter umum atau dokter Dokter jaga. umum. Begitu diperiksa, oh ini spesialis nih, harus ke ini. Spesialis gigi kah, apa spesialis eh, jantung kah, apa spesialis yang lain. Nah ini ke depan ya saya pikir kalau teman-teman mau hebat ya itu tadi masuknya adalah ke spesialis. Seperti yang dilakukan para dokter. Tapi spesialis yang teman-teman juga menguasai ilmu yang lain. Kalau hanya spesialis aja pada saat kondisi ini juga berat ya, misal berat. Saya bilang agak berat ya, misalnya teman-teman harus mengcombine ilmu pengetahuannya itu beberapa. Satu, kita menguasai finance, kedua menguasai manajemen risiko, kita menguasai IT dalam hal ini
digital marketing, satu kita juga mampu berkomunikasi. Ketika teman-teman sudah kuasain ini, itu jalannya lebih gampang. Tapi kalau teman-teman hanya punya salah satu, ini agak berat. Gitu. Ya, itu dia tadi pesan-pesannya luar biasa nih Pak Haryajit nih. Pak, mau tanya lagi nih Pak, terkait Ya, dengan apa ya? Resiko Pak. Kalau berkarir di boleh. pasar modal itu ada resiko nggak ya Pak? Saya pikir banyak risikonya ya. Tidak sedikit ya, waktu zaman saya tuh lebih banyak karena pada satu sistem belum terbentuk, kalau enter 10 tertera 100 ya itu resiko kita. Kalau sekarang bisa memprotek, ternyata walaupun sudah diprotek, resikonya pun masih ada juga ya. Bukan resiko ini ya, misalnya resiko kita punya nasabah, kita memberikan margin, tapi ketika eh, dia telat bayar atau tidak bayar, akhirnya larinya ke sales, itu bisa. Itu kalau resiko di sales ya. Resiko analis bagaimana? Resiko analis adalah ketika melakukan analisis yang tidak terlalu dalam, bagaimana ketika menganalisis dia tidak independen, bagaimana ketika melakukan analisis dia melakukan semacam copy paste dari punya orang atau menjadi plagiat. Nah, itu menjadi reputasi resiko tidak hanya terkena dari dirinya ya, tapi bahkan terkena perusahaannya. Nah, ini yang namanya reputasi risk, ini mahalnya luar biasa, bahkan tidak ada harganya, yang ini selalu dijaga oleh banyak perusahaan. Jadi kita semua pekerja menempel, melekat yang namanya resiko itu yang dimana bukan hanya kita yang mengontrol, tapi tim kita yang mengontrol, tapi bahkan juga perusahaan. Dan ini sekarang harus diperketat. Kenapa? Berbagai case yang terjadi di industri pasar modal, ya, atau yang lagi ramai di asuransi, yang ramai, ternyata dampaknya adalah hampir sebagian besar teman-teman yang melaksanakan di sana kurang memahami dan mematuhi risiko. Akibatnya terjadi seperti case-case yang terjadi. Bagaimana dengan teman-teman yang mampu mengawal risiko dengan baik? Alhamdulillah selamat. Tapi yang memandang remeh atas risiko, dia jalankan, oh, oke, gampang, bisa nih semua, itu lambat laun hanya hitungan waktu. Suatu saat akan kelihatan dah, Risiko entah meleset itu ya Pak 6 ya? bulan, entah 1 tahun. Itu terjadi pasti. Jadi teman-teman di industri apapun, tidak hanya di pasar modal, teman-teman ingat aja, resiko terjadi di mana-mana. Kalau perlu kita belajar, itu lebih penting. Demikian. Betul-betul Pak, luar biasa nih Pak. Ini ada yang bertanya nih Pak ke tempat saya, tapi ada yang Hmm, bahas ASPM. Oh, bahas ASPM nih Pak. Kalau terkait ya, ASPM ya, seperti apa nih Pak? Bapak bisa sharing nggak Pak tentang ahli syariah pasar ya. modal Pak? Baik. Ahli pasar modal syariah setahu saya masih 130-an ya, sedikit ya. Padahal kebutuhannya banyak. Waktu saya mengelola satu reksadana ya, kebetulan reksadana yang saya kelola waktu itu reksadana syariah, kami harus memasukkan orang yang memahami termasuk syariah, maka dikirimlah orang dari MUI ya. Ini belum ada ASPM. Nah, ketika dikirim ke kami, kita cuma main lihat-lihatan karena tahunya dia adalah syariahnya aja. Ketika bicara pasar modal tidak menguasai, karena yang dikirim kiai ya, Hmm. kiai yang belum menguasai terkait pasar modal. Nah, ini juga menjadi lambat karena ya pokoknya saya lihat syariahnya aja. Kalau pasar modal kamu pandang aman, jalanin. Nah, itu nggak bagus. Nah, begitu ada ASPM, saya pikir ini malah menolong ya. Ya, tentu industri pasar modal terutama yang syariah jadi berkembang karena ternyata para ASPM, ahli pasar modal syariah, ini yang akan mensupport ya. Misalnya ketika dia dimasukkan sebagai komite investasi oleh tim ya, tim pembuat reksadana, ini dia memiliki kemampuan pasar modal dan juga mampu memiliki kemampuan syariah. Jadi saya pikir eh, yang namanya ASPM ini harusnya bisa bisa berkembang banyak dan kebutuhan, dan kalau bisa dilepas besar karena kebutuhan syariah besar ya. Tapi dengan hanya 100, taruhlah di bawah 150, ini minim ya. Ini tidak mampu mensuplai kebutuhan industri. Kalau kita lihat misalnya ada 100 aset manajemen. Dari 100 aset manajemen misalnya satu aset manajemen ada punya 10 reksadana, di antaranya 5 syariah. Apakah cukup 5 reksadana itu dikawal oleh satu ASPM? Kalau menurut saya enggak ya.
Karena di dalam peraturan yang pernah saya baca OJK, bahkan satu reksadana itu harusnya dikelola oleh satu fund manager. Kalau satu fund manager itu mengelola satu reksadana, maka potensi untuk orang yang mau mengetahui pasar modal syariah ya yang tadi, karena saya bicara reksadana syariah, maka paling juga satu. Jadi artinya kalau dari situ aja ada 5 kali 100 berarti udah 500. Itu cuma hitungan kasarnya. Tapi sebenarnya ASPM sendiri juga dibutuhkan di pasar modal yang lain seperti EBUS tadi yang efek bersifat utang sukuk ya. Dan ini saya yakin tidak hanya di pasar modal ya. Ketika EBUS ini bisa dilakukan dan ternyata produk yang disuplai dari pasar banyak yang berbau syariah, maka perbankan pun juga akan membutuhkan yang namanya ASPM. Kalau tadi saya bicaranya dari reksadana, maka di perbankan yang melakukan EBUS itu juga membutuhkan, termasuk di sekuritas harusnya ya. Nah, Hmm. cuma kita juga berharap kalau ASPM itu terlalu tinggi ya, harus ada direndahin lagi. Jadi ada levelingnya, leveling untuk Leveling misalnya di bawah WPPE. SPM ya Pak ya. Iya, levelingnya misalnya WPPE syariah. Jadi salesnya menguasai transaksi syariah, juga mampu menjembatani, memberikan nasihat kepada klien secara syariah. Karena orang yang menyukai syariah belum tentu muslim, bahkan non muslim pun juga seneng karena defensifnya instrumen efek syariah itu disukai oleh orang-orang yang non muslim juga. Maka saya suka nih yang syariah karena aman ya, rata-rata aman aja dia melihatnya. Jadi ke depan nanti pertumbuhan syariah besar dan tentu harus disupport oleh yang namanya ASPM. Dan ASPM sebenarnya juga terlalu tinggi kalau hanya ditempatkan hanya untuk kesiapan di komite BPR syariah ya. BPR juga pasti butuh perbankan syariah, pasti ada ke misalnya divisi tertentu yang berkaitan dengan pasar modal, pasti butuh juga, pasti butuh SPM. Tapi kaitannya itu ya kira-kira tembakannya masuk yang mana. Jadi ASPM kalau memang bisa didegradasi atau bisa di leveling itu menjadi menarik ya. Dan dengan leveling ini membuat orang menjadi kreativitasnya naik, entah itu di aset manajemennya, entah itu di sekuritasnya maupun di perbankan. Sehingga ketika kreativitas bekerja, maka penambahan jumlah karyawan yang memiliki pengetahuan syariah itu juga terukur, terkondisi dengan level-level tertentu. Kalau sekarang hampir mirip dengan WPPE, satu untuk semua dulunya, akhirnya WPP diubah, hanya WPP full yang bisa jadi direktur. Kalau dulu enggak, dia baru OB, Hmm. lulus WPP, bisa seharusnya diubah. Nah, ASPM mirip dengan WPPE kalau tidak dilakukan perubahan. Jadi ini harus dispesialisasikan, misalnya ASPM bidang aset manajemen, ASPM bidang sekuritas, sehingga pemahaman di instrumen itu cukup tinggi. Termasuk mungkin bantu-bantu yang ada di perbankan itu juga sangat-sangat butuh, karena saya tahu di perbankan tuh ada satu divisi yang juga meneropong bagaimana kami bisa berinvestasi di pasar modal. Hmm. Demikian, Pak. Ya Pak, luar biasa nih Pak Haryadi. Tapi saya ternyata baru sadar Pak, sekarang udah 4:54, tinggal 5 menit lagi kita Pak. Tapi gini Pak, sebelum kita akhiri Pak, ini masih ada satu pertanyaan. Ya, Saya ya. saya sangat apresiasi dengan Mas Hafiz Nofregi. Buat kami-kami Ya, ini Pak, untuk lulusan yang baru, kalau mau berkarir di dunia kesyariahan itu seperti apa ya peluangnya ya Pak? Besar seperti Bapak tadi seperti ASPM atau sebenarnya ada juga nih Pak di potensi tempat yang lain nih Pak? ya. Balik lagi Mas Hafiz ya, kalau kita masih baru dan kita masih belum punya sertifikasi kompetensi, kalau dari sisi saya melihat, Mas Hafiz masuk dulu ke berbagai perusahaan yang kira-kira mampu menerima. Karena di era COVID ini, kita akan susah menerima pekerjaan yang seide atau sama dengan kita. Saya maunya masuk syariah, dan terus terang banyak keterbatasan di masa COVID. Bahkan tidak COVID pun kita tahu banyak orang yang punya spesialis tertentu masuknya ke bidang tertentu. Dia pertanian masuknya ke finance, dia finance masuknya ke Betul. teknik. Nah ini terjadi seperti itu. Jadi kita jangan bukan mengurangi kacamata kuda kita bahwa kita harus ke sana.
karena khawatir saya perjalanan itu agak agak tersendat. Tapi bagaimana kita masuk di industri pasar modal dulu, dan dari sana baru kita sampaikan bahwa ketertarikan kami adalah syariah. Ketika perusahaan paham, akhirnya perusahaan akan menyekolahkan kita. Ketika kita sekolah kita pintar, kita akan diberikan posisi yang pas dengan sesuai kita. Tapi kalau kita maunya kita, pokoknya saya masuk arus yang syariah. Mohon maaf, kondisi kayak gini nih belum pada tempatnya yang pas. Jadi timingnya belum. Tapi yang saya sarankan masuk dulu ke industrinya dulu, mau jadi apapun ambil, dan selanjutnya dipatenkan, dipegang keinginan kita, alam bawah sadar kita bahwa saya harus masuk ke industri syariah, dan insya Allah itu akan tercapai. Ya, ini luar biasa Demikian Mas dengan Hafiz, Mas banget saya. jawabannya Pak Haryadi. Jadi terus terang ini banyak teman-teman, jangan terlalu idealis teman-teman. Yang penting teman-teman punya value-nya itu ditanamkan dalam diri teman-teman. Suatu saat nanti teman-teman akan dapat spesialis itu. Ya. Yang tadi terus kemudian yang perlu di Ini ya Pak. kejadian di saya sih Pak. Jadi ketika saya kecil, ayah saya selalu bilang, nanti kamu kerja di sana, nak. Nanti kamu kerja di sana. Jadi ketika saya kecil, saya nontonnya TVRI, Dunia Dalam Berita, jam 9 malam, nontonnya Tuti Aditama. Selalu muncul tentang indeks harga saham gabungan. Itu masih SMP Pak. Ternyata setelah sadar 10 tahun, oh ini mimpi ayah saya masuk di pasar modal. Itu Luar biasa. berjalan sendiri. Iya Pak, sangat luar biasa banget teman-teman pada pertemuan hari ini dengan Pak Haryadi nih, luar biasa pengalamannya. Sudah puluhan tahun ya Pak ya di industri pasar modal ya Pak ya? 28 tahun Pak. 28 tahun teman-teman, itu bukan ilmu yang sedikit, dan Pak Haryadi ini menguasai banyak sertifikasi profesi teman-teman, di mana ini juga perlu menjadi ilmu insight baru buat teman-teman semua. Namun demikian Pak Haryadi, mohon maaf nih Pak Haryadi, sekarang waktu 2 menit lagi sebelum Instagram ini tutup. Jadi kami terima kasih banyak kepada Pak Haryadi sudah mau bersharing pengalamannya terkait dengan karir profesi untuk di pasar modal, khususnya di pasar modal syariah Indonesia. Sama-sama Pak. Sukses Semua selalu sehat ya. teman-teman. Jaga kesehatan. Amin, Jaga amin, kesehatan amin, amin. semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon pamit ya Pak. Sama-sama Pak. Pamit ya Pak. Baik Oke Pak. Pak. Assalamualaikum.